واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون الآية. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat subuh berjamaah yang Allah muliakan. Wabil khusus Ketua BKM Mushola Al-Amin, kita doakan Allah panjangkan umurnya dalam ibadah, Allah tambahkan barokah dalam hidupnya, Allah tambah manfaat maslahat buat keluarga dan masyarakat banyak. Juga para pengurus, semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah bapak-bapak yang Allah muliakan, pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita masih dalam pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak semua manusia Allah pilih pada pagi hari ini sehingga kita mampu
kita bisa hadir di musola ini untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Tiada kata yang lebih indah untuk kita sampaikan kecuali alhamdulillah. Syukur alhamdulillah sampai saat ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Dengan iman dan Islam ini insya Allah kita akan selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dengan sehat walafiat itu kita gunakan untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini masih kurang sehat, ada di tempat tidur, baik itu kena Omikron atau apa saja, Allah cepat angkat penyakitnya, sehat walafiat seperti sedia kala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bil barakatil Fatihah, mudah-mudahan yang rezekinya masih dalam keadaan kurang lancar, Allah lancarkan, Allah bukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Dengan barokah Fatihah juga semoga yang punya hutang Allah lunaskan hutang-hutangnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sekiranya ada pertandingan, kita mau bertanding melawan Singapura misalnya, ternyata tim kita tidak persiapkan dengan baik, kira-kira bisa menang gak kira-kira? Tentu tidak akan bisa menang. Mau bertanding sepak bola saja, paling gak 6 bulan, 3 bulan sudah dipersiapkan timnya, pelatihnya, dipersiapkan fisiknya, gizinya, seragamnya, semua dipersiapkan dalam rangka supaya bertanding nanti dia bisa bertanding dengan sebaik-baiknya, akhirnya dia mendapatkan kemenangan di dalam pertandingannya. Insya Allah 1 bulan lebih lagi kita akan bertemu dengan kekasih kita yang namanya bulan Ramadan. Nanti kita akan bertanding melawan nafsu kita, nanti kita akan bertanding melawan lawan, melawan dahaga dan lain sebagainya. Maka perlu dan sangat perlu sekali kita persiapkan dari sekarang supaya nanti di dalam menghadapi bulan suci Ramadan kita betul-betul akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya akan sedikit membahas apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan, supaya nanti dalam bulan suci Ramadan betul-betul kita bisa menjalankan dengan baik, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa-dosa kita dan ujung-ujungnya kita akan dibebaskan dari api neraka dan insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan, suatu saat Rasulullah duduk bersama para sahabat. Kemudian di tempat tertentu itu ada tempatnya Abu Bakar. Kemudian datanglah orang asing yang enggak terbiasa duduk di situ. Kemudian yang biasanya tempat duduk Abu Bakar ini diambil oleh Rasulullah supaya orang yang baru datang tadi duduk di tempat Abu Bakar. Lantas para sahabat menanya, "Ya Rasul, itu tempat duduknya Abu Bakar, kenapa disuruh duduk ini orang lain? Bukankah Abu Bakar lebih mulia?" Apa kata Rasulullah? "Wahai para sahabat, ini memang tempat duduk Abu Bakar yang sangat mulia itu. Tetapi orang ini yang baru datang ini jauh lebih mulia karena orang yang baru datang ini membaca sholawat paling banyak yang pernah saya ketahui.
Orang yang paling banyak baca sholawatnya kedudukannya sangat mulia sekali. Orang yang sering baca sholawat maka nanti di surga dia akan dekat dengan Rasulullah. Semakin banyak kita baca sholawat maka kedudukan kita nanti akan semakin tinggi di surga dan akan semakin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya lanjutkan seperti biasa, ayo kita baca sholawat bersama-sama. Karena kata Rasul, orang yang membaca sholawat bersama-sama di dalam majelis seperti ini, malaikat tidak bisa menghitung karena saking banyaknya pahala kita. Barangkali kita tidak bisa nanti masuk surga dengan sholat kita yang sering tidak benar, barangkali nggak khusyuk, barangkali tidak jamaah, barangkali kita nanti tidak bisa masuk surga dengan tahajud kita, barangkali nanti kita tidak bisa masuk surga dengan puasa kita, tapi insya Allah dengan perbanyak sholawat nanti kita akan bisa masuk ke dalam surga melalui pintu sholawat. Alaika dengan izin Allah saya bisa menghidupkan Ijang kembali. Kamu mau jujur gak? Roti yang satu tadi kemana Bahaya Yahudi? Enggak kok Nabi Musa. Roti dari tadi cuma satu sebetulnya. Saya gak bawa dua. Gak masih ngaku juga. Oh ya sudah gak apa-apa. Akhirnya jalan lagi Yahudi dengan Nabi Musa. Akhirnya ketemu dengan kali yang lebar. Kalinya lagi banjir. Akhirnya Nabi Musa dengan Yahudi tadi, ya Yahudi dipegang tangannya sambil nyebrangin sungai dia nggak kelelep dengan izin Allah. Nabi Musa, ya kalau kita yang nyebrang sungai kira-kira kelelep nggak kira-kira? Manyut. Ini Nabi Musa nyebrangin kali sama Yahudi nggak kelelep Pak. Jadi jalan di atas air. Setelah sampai di seberang kali, Nabi Musa ngomong lagi sama Yahudi. Yahudi, kamu lihat tadi kan nyebrang di atas air yang itu dengan izin Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala sesuatu. Kamu jujur coba, roti tadi yang satu tadi kemana? Enggak ada Nabi Musa. Saya bawa roti cuma satu. Masih tetap gak ngaku ini orang Yahudi. Akhirnya dia jalan, dia sudah nggak apa-apa. Jalan lagi, ketemu di situ ada bongkar emas banyak banget. Emas gede-gede, bukan emas Supriyadi, emas bawang, bukan. Ini emas batangan beneran, Pak. Ketemu ini orang Yahudi dengan Nabi Musa. Nah, di situ Nabi Musa ngomong, hei orang Yahudi, siapa yang bekalnya lebih banyak maka dapat emasnya lebih banyak. Dijepok. Loh, Nabi Musa, sebetulnya saya tadi bawa roti 2. Tuan Nabi Musa cuma 1, berarti aku lebih banyak ya. Sudah gini aja, emas kamu ambil semuanya kata Nabi Musa. Aku nggak usah minta. Akhirnya emas diambil semua dari orang Yahudi tadi. Akhirnya Nabi Musa melanjutkan perjalanan. Orang Yahudi tidak bisa melanjutkan perjalanan karena dia nggak kuat gotong emasnya. Nggak kuat. Akhirnya ditungguin di situ sambil mikirin gimana bawanya emas ini. Nggak lama kemudian ada 3 orang datang perampok. Akhirnya, ini ada orang sendirian. Emasnya gede-gede banget, emas batangan. Akhirnya ini emasnya dirampok sama 3 orang tadi. Dibunuhlah orang Yahudi. Cuma gara-gara roti 1, gara-gara dia gak jujur, gara-gara dunia, mati dia orang Yahudi. Nah, 3 perampok ini musyawarah rapat di situ. Rapat. Kemudian 1 orang ditugaskan, kamu ke kampung cari makanan terdekat supaya kita nggak kelaparan. Yang 2 orang jagain emasnya dia. Yang 2 orang jagain emasnya. Akhirnya yang disuruh nyari makanan ke kampung dia punya niat jahat karena pengen menguasai dunia berupa emas batangan tadi. Ini mau saya kasih racun aja nih 2 orang biar mati biar bagian saya semuanya. Yang 2 orang jagain emas pun dia juga namanya manusia, dia luar biasa terpesona dengan dunia. Akhirnya yang 2 orang pun punya niat jahat. Nanti yang cari makan teman kita nanti sudah sampai kita bunuh aja. Kenapa? Biar kita bagian kita lebih besar. Betul, begitu yang bawa makanan sudah datang,
kemudian dia bunuh mati. Setelah mati tinggal 2 orang ini, makan makanannya kena racun, mati juga. Nggak lama kemudian Nabi Musa datang lagi ke tempat yang tadi, melihat 4 orang mati semuanya gara-gara berebut dunia, gara-gara dia tidak jujur oleh dunia. Yang sekarang terpesona sangat-sangat, maksudnya yang terlalu cinta kepada dunia, yang terlalu sibuk ngurusi dunia. Sebentar lagi bulan suci Ramadan, stop. Taubatan nasuha. Lebih penting kan kita sholat 2 rakaat dengan niat bagaimana? Usolli sunnata taubati raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kita sholat taubat 2 rakaat. Sebelum sholat taubat kita mandi dulu, mandi apa namanya? Bukan mandi junub, mandi taubat. Ya, mandi taubat itu sama dengan mandi junub. Balimau. Gimana cara mandi junub? Ada yang kemarin saya tanya itu, ibu-ibu masih, Pak, gimana cara mandi junub? Loh, ibu punya anak berapa? 4. Ya Allah, bu, anaknya sudah 4, belum tahu juga mandi junub ya. Tahu mandi junub ya, Pak? Tahu kan istilahnya kan masih di. Kayaknya ya begitu ya. Udah anaknya 4 mandi junub nggak tahu. Mandi junub itu enggak Pak, kemarin ada orang main bola juga enggak mandi ya, Pak. Jadi habis main bulu tangkis, habis main tadi juga enggak mandi. Ya begitu ya. Mandi junub itu syaratnya cuma 2. Yang satu itu enggak najis, malah kita harus mandi. Ternyata Pak, agama itu nomor 1 kita harus yakini saja. Kita yakin saja. Setelah itu baru kita ikhtiar mencari hikmahnya. Ternyata di antara hikmahnya adalah sekarang bisa dibayangkan, seandainya setiap habis kita buang air kecil kemudian mandi, Pak. Apalagi musim dingin seperti ini, sehari semalam kita buang air kecil berapa kali? Kadang-kadang kalau lagi beser berapa puluh kali. Lah kalau diwajibkan setiap buang air kecil mandi, Masya Allah Pak, kita tiap hari bersih. Bukan bersihnya, kembung kita Pak tiap hari. Habis air kita. Air panggang. Air panggang Pak. Masuk air kita. Malam-malam tuh begitu Pak RT. Bangun malam kedinginan habis minum banyak 10 kali malam tuh buang air kecil. 10 kali harus mandi kan berapa puluh itu. Tapi sebaliknya, kalau namanya keluar sperma itu, namanya orang berhubungan suami itu kan nggak tiap hari Pak. Kalau pengantin aja mungkin tiap hari sehari 5 kali. Kalau masih pengantin baru ada sehari 10 kali saya gitu. Kalau sudah mulai tua ini kan paling seminggu sekali Pak. Itu masalah alhamdulillah. Ada kadang-kadang 16 sekali, 13 kali. Itu pun diingetin. Udah pada lupa. Ada lagi yang sudah satu ya ini paling memang gua pikirin kalau gitu kan udah gak pikir lagi. Lihatin tuh lah, lihatin tuh lah. Apa saya lagi kan? Subhanallah, Allah itu maha adil. Suatu saat kan ada orang mengatakan Allah nggak adil. Buah semangka gede tapi tempatnya di bawah. Kemudian ada buah apa? Ya ada buah beringin yang tinggi, pohonnya besar tapi buahnya kecil. Wah, nggak adil ini. Kemudian setelah dia ngomong nggak adil, tadi intinya Pak, agama itu kan kita yakini, percaya saja dulu apa yang Allah suruh, apa yang Allah kita lakukan saja, yakin saja, baru kita cari hikmahnya. Ternyata apa hikmahnya? Setelah itu nggak lama orang yang ngomong Allah nggak adil ini kok besar di bawah, kemudian yang kecil di atas, pohonnya besar, dia nggak lama kejatuhan pohon buah-buah yang kecil tadi, beringin tadi. Akhirnya baru sadar, ya Allah, seandainya yang jatuh di kepala saya ini buah semangka tadi, hancur kepala saya ini. Allah itu maha adil. Allah maha adil. Ada orang yang sekarang banyak mengeluh Pak. Ini ada kisah seorang
tukang kayu bakar, karena dia kemiskinannya, kemudian karena istrinya yang jelek, karena anak-anaknya yang tidak lucu, sakit-sakitan Pak, dia mengeluhnya luar biasa. Dia datang kepada Nabi Musa. Ya Nabi Musa, aku ini memang punya nasib terburuk di dunia ini, seperti lagunya termiskin di dunia. Loh, kenapa? Kata Nabi Musa. Begini Nabi Musa, bayangin Nabi Musa, nasib saya ini paling jelek Nabi Musa, saya paling sengsara di dunia Nabi Musa. Kenapa kamu? Kenapa? Nabi Musa, saya ini di kampung saya paling miskin Nabi Musa, gak punya apa-apa, rumah saya gubuk reot Nabi Musa, kerjaan saya cuma ke hutan cari kayu bakar Nabi Musa. Yang kedua Nabi Musa, istri saya itu jelek Nabi Musa, anak-anak saya sekarang sakit-sakitan Nabi Musa. Ya Allah, begitu raja tadi mau ke istana menemui istri yang baru ngasulir yang baru tadi dijumpai di dalam ruangan ada kera. Kaget raja, wah kera. Akhirnya si kera tadi lompat keluar, langsung dia lari ke rumah. Begitu lari dia sampai di depan pintu, membuka, suami sama nangis dan suami sama terkejut. Ada kera, siapa kamu? Aku adalah istrimu Bang, yang kemarin saya dijemput oleh orang istana dan sekarang aku berubah seperti ini. Tadi doanya sudah dua, tinggal satu doa lagi. Dia pergi lagi ke Nabi Musa. Nabi Musa, tolong doain Nabi Musa. Udahlah gak apa-apa, istri saya gak cantik, gak apa-apa Nabi Musa. Tolong kembalikan saya seperti semula Nabi Musa. Akhirnya dikembalikan lagi, doa lagi Nabi Musa, dia kembali seperti semula, ya miskin, ya istrinya jelek, ya anaknya masih seperti itu. Itu jauh dia lebih bahagia daripada tadi dia punya istri yang cantik. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kita jadi diri kita sendiri seperti yang sekarang kita lalui ini, jauh lebih bahagia daripada kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang. Dan di antara hikmah kenapa kita punya sidik jari ada yang sama nggak sebenarnya? Nggak ada yang sama. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kita tidak boleh membanding-bandingkan, kita tidak boleh menyamakan dengan orang lain. Belum tentu kita sama dengan orang lain kita akan mendapatkan kebahagiaan. Yang terpenting adalah kita mensyukuri keadaan kita yang sekarang kita ada. Sekarang kita jadi begini, syukur alhamdulillah ya Allah. Sekarang kita punya istri begini, alhamdulillah ya Allah, ini yang terbaik buat saya ya Allah. Semua sekarang yang ada pada diri kita itulah yang terbaik buat kita, belum tentu baik buat orang lain. Baik buat orang lain belum tentu baik buat kita. Yang pertama yang harus kita persiapkan menghadapi bulan suci Ramadan, taubat dengan taubatan nasuha, mandi, taubat, sholat, taubat, banyak istighfar, memohon ampun supaya kita diberikan kesempatan, kemudahan untuk bisa menunaikan ibadah suci Ramadan. Yang kedua, ini karena sudah siang tapi belum datang. Yang belum datang ya. Yang kedua, persiapan kita ternyata adalah man aroda ayyub satolahu fi umri wa fi rizki falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diperpanjang umurnya, diperbanyak rezekinya, maka sambung tali silaturahim. Sebelum bulan suci Ramadan ini, yang kita perlu persiapkan adalah kita perbanyak sambung tali silaturahim, saling mengunjungi, saling memaafkan antara kita dengan keluarga, kita dengan saudara, kita dengan teman. Pak, kalau zaman dulu kan orang umurnya panjang-panjang ya Pak. Alhamdulillah. Sudah rasanya Pak. Alhamdulillah. Ditanya, Pak ini kok Bapak gak puasa hari ini? Oh saya puasa Daud. Bulan suci Ramadan katanya puasa Daud, sorry puasa Syariah. Nah yang punya bulan puasa, yang punya hutang puasa
puasa yang barokah, insya Allah mendapatkan pahala sendiri. Dan umumnya buat bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan suara saya doakan semuanya yang ada di sini atau yang ada di rumah, semoga Allah memberikan kita umur panjang, memberikan kita kemudahan, kesempatan sampai bulan suci Ramadan nanti, dan bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dengan sempurna, yang akhirnya Allah akan membebaskan kita dari segala macam dosa-dosa kita, yang akan menyelamatkan kita dari api neraka, dan insya Allah kita ujung-ujungnya mendapat ridho Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadinati sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.